Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Nah, belakangan ini saya banyak menerima komentar dari saudara-saudara kita yang muslim mengenai nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 18. Ada yang bertanya bahwa itu tentang siapa? Nah, mereka bertanya seperti ini bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi mereka ingin menggiring opini saya maupun saudara-saudara kita yang Kristen untuk memahami bahwa nubuatan itu adalah nubuatan bagi nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Saya sebenarnya sudah pernah membahas video ini tentang isi nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 18 dan kepada siapa nubuatan itu ditujukan, serta saya memberikan bukti-bukti penggenapan dalam Alkitab mengenai nubuatan itu. Jika saudara belum nonton, saya sarankan untuk saudara menontonnya terlebih dahulu. Nanti saya akan memberikan linknya di dalam kolom deskripsi. Nah, pada video kali ini saya tidak akan mengulangi kajian saya yang sama, tetapi saya akan memberikan bukti yang lebih mendalam bagi nubuatan itu sekaligus untuk melengkapi video saya yang pertama. Mari kita baca terlebih dahulu Ulangan 18 ayat 18 ini. Mari kita lihat. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke, jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan, dan saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan hal ini, untuk mengingatkan hal ini, bahwa harus kita tahu bahwa Alkitab itu adalah kitab yang menyusun sebuah kisah secara terstruktur. Sehingga untuk memahami Alkitab, maka kita harus membacanya secara utuh dalam satu pemikiran yang utuh. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, khususnya berbeda dengan Quran sendiri. Nah, ayat-ayat dalam Quran itu dia bersifat lepas. Ayat yang satu yang kita baca, dia tidak memiliki kesinambungan dari ayat yang sebelumnya maupun ayat yang sesudahnya. Mungkin ada kesinambungan, tetapi itu hanya pada ayat-ayat tertentu. Dia berbeda sama sekali dengan Alkitab yang memiliki kesinambungan dari pembacaan yang pertama dengan pasal yang kita kutip, dengan ayat yang kita kutip. Jadi saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara untuk membaca Alkitab sesuai dengan cara membaca Alkitab yang benar, yaitu membacanya secara utuh. Nah, jadi untuk Ulangan 18 ayat 18 ini, ketika saudara sudah membaca Alkitab secara utuh, maka saudara akan mendapatkan jawaban tentang apa yang saudara klaim pada satu ayat Alkitab, khususnya dalam Ulangan 18 ayat 18. Jadi Al-Quran itu sifatnya adalah daliliyah, sedangkan Alkitab itu adalah satu keutuhan cerita. Sehingga untuk memahami Ulangan 18 ayat 18 ini, saya mengajak saudara-saudara untuk membaca ulang kembali tentang kisah bangsa Israel di tanah Mesir, mulai dari Keluaran pertama. Mengapa? Karena kalian akan mengetahui dengan seksama apa pandangan orang Israel tentang siapa Musa, atau bagaimana orang Israel mengenal siapa itu Musa, supaya kita dapat memahami maksud nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 18 itu sendiri, sesuai dengan apa yang dipahami oleh bangsa Israel tentang nubuatan Ulangan 18 ayat 18. Saya hanya akan membuatnya secara ringkas untuk kita tahu bagaimana bangsa Israel mengenal siapa itu Musa. Karena kita hanya bisa mengenal Musa dari kisahnya dengan bangsa Israel. Dan dari situ kita akan tahu bahwa ada beberapa standar yang menunjukkan dan mengharuskan nabi yang dinubuatkan sama seperti Musa. Pasti kalian juga bertanya-tanya, sebenarnya standar seperti apa yang diterapkan untuk nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 18.
Saya akan memberikan standar dalam nubuatan Ulangan 18 yang tertulis sesuai dengan yang ada dalam Alkitab supaya kita tidak tafsir-menafsir secara sembarangan. Oke? Jadi jika kita membaca dalam Keluaran 2 ayat 14, di situ ada dua standar yang langsung diucapkan oleh orang Ibrani kepada Musa itu sendiri. Coba kita lihat ayatnya. Keluaran 2 ayat 14, di situ dikatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Nah, hal ini mereka tanyakan kepada Musa karena mereka melihat Musa membunuh seorang Mesir. Selain daripada itu juga, penindasan yang mereka alami sudah ada sejak sebelum Musa dilahirkan. Itulah yang menuntut mereka untuk berharap pada seorang pemimpin yang akan datang untuk memberikan kesejahteraan serta memberikan kedamaian bagi mereka dan dapat melepaskan mereka, sama seperti yang sudah Yusuf katakan kepada mereka mengenai janji Allah bagi Abraham, Ishak dan Yakub dalam Kejadian 50 ayat 24. Jadi kita sudah memiliki dua standar khusus yang akan mengantarkan kita untuk mengetahui siapa sebenarnya yang ada di dalam Nubuatan 18 ayat 18, yaitu pemimpin dan hakim. Pertanyaannya, apakah Musa adalah pemimpin dan hakim? Jawabannya, ya. Allah sendirilah yang mengutus dia untuk memimpin dan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Dan pada akhirnya bangsa Israel dituntun Tuhan lewat pimpinan Musa keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Sekarang bagaimana dengan hakim? Apakah Musa adalah seorang hakim? Jawabannya juga ya. Jika kita membaca lebih lanjut tentang kisah Musa dan pembebasan bangsa Israel serta penerimaan hukum-hukum Tuhan yang diterima oleh Musa bagi bangsa Israel, maka di situ kita akan menemukan bahwa Musa juga mengambil bagian dalam pengadilan bangsa Israel, atau dengan kata lain Musa menjadi hakim yang dipilih Allah untuk bangsa Israel. Coba kita baca dalam Keluaran 18 ayat 13. Di situ dikatakan, "Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang." Jadi, hal ini juga diulangi dalam Ulangan 1 ayat 9 sampai 26 yang mengatakan bahwa Musa bertanggung jawab atas perkara bangsa Israel. Artinya bahwa Musa adalah hakim yang dipilih Tuhan atau diutus oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel sangat mengenal Musa sehingga mereka dapat mengerti siapa yang dimaksudkan dalam Nubuatan Ulangan 18 ayat 18 itu. Dan dari sinilah bangun pemahaman orang Israel mengenai penantian mereka tentang kedatangan Mesias, atau seorang raja yang memimpin dengan adil sama seperti Musa. Sekarang kita sudah memiliki gambaran tentang diri Musa dan menemukan standar untuk melihat nubuatannya kepada siapa, kemana arah nubuatan itu untuk digenapi. Sekarang kita beralih kepada penggenapannya. Pertama, siapa yang adalah pemimpin sama seperti Musa yang adalah pemimpin yang dipilih Allah bagi bangsa Israel? Apakah Muhammad ataukah Yesus Kristus? Apakah Muhammad adalah pemimpin sama seperti Musa? Jawabannya ya. Tetapi dia bukan pemimpin segala bangsa, apalagi bangsa Israel. Apalagi berasal dari keturunan Israel seperti yang dikatakan dalam nubuatan itu. Bahkan dia juga tidak berasal dari tengah-tengah bangsa Israel. Melainkan dia adalah pemimpin bangsanya sendiri di luar bangsa Israel. Dan lagi nubuatan itu diucapkan hanya teruntuk di antara bangsa Israel saja. Jadi siapa yang paling cocok dengan nubuatan itu? Bagaimana dengan Yesus? Coba kita baca Matius 23 ayatnya yang ke-10.
Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Yesus mengatakan bahwa pemimpin adalah Mesias. Yesus adalah pemimpin. Kenapa? Karena dia adalah Mesias itu sendiri, dan dia berasal dari keturunan Yahudi. Oke? Jadi pembuktian pertama tentang siapa pemimpin sudah terbukti bahwa Yesuslah yang menggenapi nubuatan Ulangan 18 ayat 18. Sekarang yang kedua, siapakah yang adalah hakim sama seperti Musa adalah hakim atas nama Allah bagi bangsa Israel? Apakah Muhammad ataukah Yesus Kristus? Saya tidak pernah mendengar bahwa Muhammad adalah hakim yang adil ataupun Muhammad diangkat sebagai hakim. Saya tidak pernah mendengar hal itu di dalam Islam. Tapi saya mendengar satu hal bahwa Yesus atau yang kalian yakini sebagai Isa, saudara-saudara kita Muslim yakini sebagai Isa, adalah hakim yang adil, dan itu tercatat di dalam hadis. Coba kita lihat hadis yang satu ini. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Hadis mutafakun alaihi. Itu di dalam Islam menganggap bahwa Yesus atau Isa yang kalian yakini adalah hakim yang adil. Dan Alkitab pun menyatakan Yesus sebagai hakim yang adil, dan terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 27 dan khususnya pada ayatnya yang ke-30 yang selalu digunakan Muslim untuk menyangkal ketuhanan Yesus. Dan sekali lagi pada pasal yang sama di ayat 46, Yohanes 5 ayat 46, Yesus mengatakan bahwa Musa sudah menuliskan tentang dia. Coba kita baca Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa Musa juga sudah menuliskan tentang dia, dan itu sudah terbukti di dalam Ulangan 18 ayat 18. Jadi untuk saudara-saudaraku Muslim, ingatlah bahwa Yesus Kristuslah yang menghakimi kalian, bukan siapapun, apalagi nabi kalian, apalagi Muhammad. Dia tidak menghakimi siapapun, tetapi hanya Yesus Kristuslah yang menjadi hakim. Sehingga nubuatan 18 tentang nabi yang sama seperti Musa bukanlah Muhammad, karena dia bukan pemimpin segala bangsa maupun hakim, melainkan nubuatan ini adalah untuk Yesus Kristus. Dan hal ini dijelaskan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26, khususnya dalam ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24, dan dijelaskan lebih lanjut oleh Stefanus yang menceritakan tentang pembelaan dirinya yang mengajarkan mengenai Yesus Kristus pada Kisah Para Rasul 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15, khususnya pada ayatnya yang ke-14, di mana Stefanus dituduh dengan tuduhan bahwa dia mengajarkan sesuatu yang menista hukum Taurat dan menista tempat-tempat suci dengan mengajarkan tentang siapa Yesus. Lalu Stefanus memberikan pembelaan dengan mengucapkan nubuatan yang ada tentang Yesus melalui kisah-kisah nenek moyang Israel dalam Kisah Para Rasul 7. Dan di situ ada kisah tentang Musa pada ayat 35 hingga ayatnya yang ke-37, dan khususnya pada ayatnya yang ke-35, Stefanus mengatakan satu standar lagi yang sangat dikenal oleh orang Yahudi dan sangat dipahami oleh mereka. Standarnya itu adalah tentang penyelamat, dan itulah yang dipahami oleh orang Yahudi bahwa Musa adalah penyelamat yang diutus Yahweh, diutus Tuhan untuk membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Jadi sekarang kita memiliki 3 standar khusus yang menyatakan nubuatan itu kepada siapa, yaitu yang pertama pemimpin, yang kedua standar hakim, dan yang ketiga penyelamat. Nah,
Apakah standar khusus ini sebagai standar nabi yang dinubuatkan sama seperti Musa dapat dipakaikan kepada orang lain selain daripada Yesus Kristus sendiri? Tentunya tidak sama sekali. Karena hanya Yesus Kristuslah yang sudah ditetapkan sebagai pemimpin, hakim, dan penyelamat. Jadi Yesus Kristus adalah penggenapan nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 18 tentang nabi yang sama seperti Musa. Saudara-saudara kita yang muslim akan bertanya, berarti Yesus adalah nabi? Ya. Dan kita orang Kristen tidak perlu khawatir, tidak perlu takut maupun minder untuk mengakui hal itu. Karena itu juga adalah satu gelar bagi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu menyandang banyak sekali gelar. Misalnya seperti Imam Besar, Mesias, Guru, Nabi, Kurios, Anak Allah, Anak Domba Allah, Hamba. Dan masih banyak lagi gelar-gelar yang disematkan kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah ada manusia biasa atau ada nabi biasa yang memiliki gelar sebanyak itu? Dan bukan hanya memiliki gelar secara simbolis, tetapi juga memainkan peran fungsi-fungsi dari gelar itu secara sempurna sama seperti yang Yesus lakukan. Apakah ada selain daripada Yesus Kristus? Dan jika Yesus Kristus melakukannya secara sempurna, siapakah dia? Bukankah para nabi sebelumnya juga memiliki dosa? Bahkan mereka disebut nabi, tetapi mereka jatuh ke dalam dosa. Sedangkan Yesus, kalian sebut nabi, tetapi dia tidak memiliki dosa. Bukankah hanya Allah yang tidak memiliki dosa? Dan jika Yesus yang adalah nabi dan dapat mengerjakan kenabiannya secara sempurna, maka sudah dapat dipastikan bahwa dia bukanlah manusia biasa, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Begitupun dengan gelar-gelar Yesus yang lain. Jadi umat Kristen tidak perlu minder jika ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah nabi atau rasul atau utusan. Tidak perlu minder. Namun dibalik itu dia juga Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang kita sudah melihat standar penting yang mengungkapkan nubuatan di dalam Ulangan 18 ayat 18. Jadi, nubuatan Ulangan 18 ayat 18 itu bukanlah untuk siapapun, melainkan itu adalah nubuatan bagi Yesus Kristus. Dan saya sudah menjelaskan semuanya serta memberikan bukti-bukti penggenapan dalam Alkitab dan dalam pemahaman orang Israel serta apa yang dikatakan oleh para rasul.